Jangan cemas akan kutukan dunia. Janganlah cemas akan kutukan dunia, sebab kutukan itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya laksana asap menipis dan hilang di udara. Kutukan itu tidak dapat mengubah siang menjadi malam. Tetapi, kamu harus takut kepada kutukan Tuhan yang turun dari langit, kutukan yang jika menimpa seseorang akan menjadikan ia binasa di dalam kedua alam, yakni di alam dunia ini dan di alam akhirat nanti. Kamu tidak dapat melindungi dirimu dengan sikap pura-pura munafik sebab Allah, Tuhanmu, adalah Tuhan yang dapat melihat sampai ke dasar hati manusia. Dapatkah kamu mengelabui Tuhan? Maka jadikanlah dirimu lurus, bersih, suci, dan berdiri teguh pada kebenaran, sebab apabila di dalam dirimu terdapat kegelapan walau sedikit saja, maka kegelapan itu akan menghalau semua cahaya nuranimu. Jika di dalam dirimu terselip sedikit saja keangkuhan, ria, meninggikan diri ataupun kemalasan, maka kamu dianggap sebagai seorang yang tidak layak diterima Tuhan. Berhati-hatilah, jangan-jangan beberapa hal yang kamu sangka amal baikmu, ternyata sebenarnya menipu dirimu, yaitu kamu beranggapan telah melaksanakan segala apa yang seharusnya kamu kerjakan. Sebab, Tuhan menghendaki agar di dalam wujudmu terjadi revolusi yang dahsyat dan menyeluruh. Dia menuntut dari dirimu suatu maut, yang sesudah maut itu kamu akan Dia hidupkan kembali. Segeralah berdamai antara satu sama lain, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan saudaramu. Sebab, jahatlah orang yang tidak sudi berdamai dengan saudaranya. Ia akan diputuskan perhubungannya, sebab ia menanam benih perpecahan. Tinggalkanlah keinginan hawa nafsumu dalam keadaan apapun, dan lenyapkanlah ketegangan antara satu dengan yang lain. Walaupun seandainya kamu ada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri, seakan-akan kamu yang bersalah, agar kamu diampuni. Lepaskanlah segala sesuatu yang bakal menggemukkan hawa nafsu, sebab pintu itu, yang melalui pintu itu kamu diperkenankan masuk, tak dapat dilalui oleh orang yang gemuk hawa nafsunya. Alangkah malangnya orang yang tidak mempercayai apa-apa yang difirmankan Tuhan dan apa-apa yang telah kusampaikan kepadamu. Sekiranya kamu ingin agar Tuhan ridha kepadamu di langit, maka segeralah bersatu padu dan seakan-akan kamu sekalian antara satu dengan yang lain bagaikan saudara-saudara sekandung layaknya. Di antara kamu sekalian yang paling mulia adalah ia yang paling suka memaafkan kesalahan saudaranya, dan malanglah ia yang bersikeras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain, orang yang semacam itu bukanlah bagian dari jemaatku. Hendaklah kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab Dia itu kudus maha suci, dan gayur maha tinggi rasa hormatnya. Setiap orang yang berperilaku buruk tidak akan dapat memperoleh kurupnya atau kedekatan padanya. Setiap orang yang takabur tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Pelaku keburukan tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Orang yang hianat tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Setiap orang yang tidak benar-benar menjaga diri demi nama Tuhan tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Barang siapa tergila-gila oleh keduniawian layaknya seperti anjing, semut atau burung nasar tatkala ia melihat bangkai busuk, dan mereka melampiaskan kepuasannya kepada kesenangan dunia, maka mereka tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Setiap orang yang tidak bersih matanya, ia akan tetap jauh dari Dia. Setiap orang yang hatinya tidak bersih, tidak akan menyadari adanya Tuhan. Barang siapa yang membakar dirinya demi Dia, maka ia akan diselamatkan dari api. Barang siapa yang menangis demi Dia, ia akan dibuat tertawa gembira olehnya. Barang siapa yang memutuskan diri dari hubungannya dengan dunia demi Dia, maka ia akan menemukan Dia. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah-langkah bersemangat, jadilah sahabat Tuhan, agar Tuhan pun akan menjadi sahabatmu. Perlihatkanlah belas kasih terhadap bawahanmu, istrimu, dan saudara-saudaramu yang tak berada, agar kamu pun di langit akan dilimpahi kasih sayang. Hendaknya kamu benar-benar menjadi kepunyaannya, agar Tuhan pun menjadi kepunyaanmu. Dunia ini tempat yang penuh dengan 1001 macam bala bencana, yang antara lain termasuk wabah pes, maka kamu sekalian hendaknya berpegang teguh pada tangan Allah, agar Dia menjauhkan bencana itu dari kamu. Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini selama belum ada perintah dari langit, dan bencana tidak akan pernah hilang lenyap selama belum turun rahmat belas kasih dari langit. Oleh karena itu akan bijaksanalah apabila kamu berpegang kuat pada akar, bukan pada dahan. Kamu sekalian tidak dilarang untuk berobat atau berikhtiar, akan tetapi yang dilarang ialah menggantungkan kepercayaan pada hal-hal itu. Kesudahannya adalah kehendak Allah jualah yang akan terjadi. Percayalah sepenuhnya kepada Allah, karena Ia yang dengan kuat bertawakal, akan lebih unggul dari segala apapun yang lainnya.